Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Desabila, NIM B1B1210131, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dalam menyusun AP Desa harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang 2014. Musyawarah yang dilakukan desa seperti terdapat dalam Pasal 54 Ayat 1 merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk musyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. APBDes tersebut kemudian akan dikelola oleh aparatur pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Pengertian APBDes tersendiri yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes, peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APB desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APB desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB desa setiap tahun dengan peraturan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes merupakan rancangan keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes, penyelenggara pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar terciptanya cita-cita good governance. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya. Sumber dana APBDes menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi yang pertama, pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
Yang kedua, bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 1,0% atau 10/100 untuk desa, dan dari restribusi kabupaten atau kota sebagian diperuntukkan bagi desa. Yang ketiga, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% atau 10/100, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Yang kelima, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Fungsi APBDS. Dalam buku yang berjudul Akuntansi Desa karya V. Wiratna Surjaweni, APBDS memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, satu, alat perencanaan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa, beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi misi dan sasaran yang sudah ditetapkan. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan, mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun, menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi. Yang kedua, alat pengadilan. Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga yaitu struktur APBDS. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Secara yuridis, APBDS merupakan produk hukum desa berupa peraturan desa, di mana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi, APBDes merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa, dan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Peraturan desa tentang APBDes APBDS tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dari aspek struktur dan komponen, APBDS terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerima desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, hasil transfer, dan pendapatan lainnya. Yang pertama, pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan mendapatkan asli desa lain. Pendapatan asli desa diperoleh dari yang pertama hasil usaha. Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan peraturan desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Salah satu hasil
Usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa dari hasil usaha desa, antara lain hasil BUM desa. Yang kedua, hasil aset. Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah, seperti tanah kas desa, pasar hewan, tambatan perahu bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, wisata desa, dan lain-lain kekayaan asli desa sesuai dengan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa yang berpedoman pada peraturan Bupati Buleleng nomor 80 tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa. Yang ketiga yaitu swadaya. Partisipasi dan gotong royong. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan real dalam bentuk uang yang memiliki ke rekening kas desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu pendapatan asli desa lain. Pendapatan asli desa lain adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang diterapkan dan diatur dalam peraturan desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa dan penyusunan rancangan peraturan desa tentang pungutan desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati. Yang kedua, tentang struktur APBDes yaitu transfer. Yang pertama yaitu dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan, pembina kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dianggarkan sesuai peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Alokasi dana desa bagi hasil pajak dan restribusi daerah kabupaten. Apabila peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari dana desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara dana desa yang akan diterima masing-masing desa di kabupaten. Yang kedua, bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah dianggarkan sesuai peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Alokasi dana desa bagi hasil pajak dan restribusi daerah Kabupaten Buleleng. Apabila peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah Kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya, atau informasi atas alokasi sementara bagi bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten akan diterima masing-masing desa. Yang ketiga, alokasi dana desa atau ADD. Alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan atau dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke desa. ADD anggaran sesuai peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.
alokasi dana desa bagi hasil pajak dan distribusi daerah kabupaten. Apabila peraturan bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD yang akan diterima masing-masing desa di kabupaten. Yang keempat, bantuan keuangan dari APBD provinsi adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Yang kelima, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB desa, tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% untuk belanja operasional. Yang ketiga tentang struktur APBDes, yaitu pendapatan lainnya. Pendapatan lain adalah pendapatan desa yang terdiri yang pertama, penerimaan dari hasil kerja desa, yang kedua, penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa, yang ketiga, penerimaan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, yang keempat, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, yang kelima, bunga bank. Yang keenam, hadiah lomba yang diikuti oleh pemerintah. Dan yang ketujuh, pendapatan lain desa yang sah, pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya. Yang keempat yaitu alur siklus APBDes. Alur penyusunan APBDes yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Perencanaan program desa. Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Yang kedua, perencanaan program mencakup bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang ketiga, program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang keempat, perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan prioritas ini harus bersama-sama. Yang kelima, program operasional biasa mencakup pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang keenam, menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa. Yang ketujuh, merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut. Dan yang terakhir, merancang jadwal kegiatan program dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu pelaksanaan program. Pelaksanaan program adalah kegiatan mengolah dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan. Yang pertama, pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan. Yang kedua, pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana atau pendapatan untuk membiayai pengeluaran. Yang ketiga, pemerintah desa
mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan. Yang keempat, kegiatan. Yang kelima, kepala desa atau lurah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintah, kemasyarakatan, dan pembangunan. Dan yang keenam, terakhir, yaitu masyarakat ikut menyumbang tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, yaitu pelaporan. Pada prinsipnya, pelaporan adalah melaporkan kebutuhan dana yang digunakan dalam membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintah, kemasyarakatan, dan pembangunan. Yang pertama, melaporkan besaran dana yang digunakan dalam membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran atau belanja. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah, untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun di atas. Yang ketiga, tentukan terlebih dahulu pos pengeluaran belanja, kemudian pos pendapatan. Adapun pertanggungjawaban dari alur penyusunan APBDes. Yang pertama, pertanggungjawaban sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan dan perencanaan berikutnya. BPD masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagai mestinya secara efisien dan efektif. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat, dan kabupaten. Pihak-pihak yang terlibat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah desa atau kepada desa dan perangkat desa. Yang kedua, BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga, perwakilan warga, tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan, dan yang terakhir, bupati atau camat. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu APBDes merupakan suatu anggaran pendapatan dan belanja desa yang dimana merupakan suatu aspek penting dalam pembangunan negara dan wujud dari good government. APBDes wujud pembangunan dari sub terkecil yang dimana dalam pembangunan harus terlebih dahulu dari yang terkecil seperti yang ada dalam pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka dalam pembangunan sama halnya dengan melakukan pembangunan dari desa-desa, kemudian ke ranah yang besar, mulai dari kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, bahkan negara sekalipun. Setiap pihak yang berada dalam APBDes harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang telah ia perankan. Di sisi lain, pendapatan dan belanja desa harus selalu ditunjukkan terhadap pembangunan untuk kesejahteraan dan juga tata kelola pemerintah desa. Dijalankan dengan baik, anggaran dana yang dipergunakan harus partisipatif, transparan, dan akuntabilitas.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.